Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, my students. For the first, let's state thanks to Allah Subhanahu wa Taala who has given us time, health, and opportunity, and salat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. For this session, we are going to talk about yes/no question and informative question. Okay, now let's check it out to the slide. Okay, now yes/no question. This is the simplest type of question that can be simple, be answered by yes or no. Okay, example. Are you hungry? That means you may answer yes, I am, or no, I'm not. Okay, now look at the example. Are you a student? And Rian said, yes, I am. It means positive. But if you want to make it negative, you just say yes, oh, sorry, no, I'm not. Okay, the next example, Traian. Is Lara coming today? Maya, yes, she is. It means positive answer. If you want to make it negative, you just say no, she isn't. And remember, if you want to make yes/no question, look at the auxiliary that. Do you like? But it means you answer with do. Yes, I do, or no, I don't. Next slide. Okay, look at. The auxiliary verb is am, is, are, and the subject is after you. And now look at this, noun, adjective, or adjective of place. Is, am, are usually to use is a nominal sentence, or maybe verbal sentence is continuous. Sorry? Now, look at example, the statement. Fire is in her room. Now, it means if you want to make in yes/no question, you change the position is with the subject. Fire in the second word. So that means, is fire in her room? Okay, next. B. Do, does, did. Jadi, itu maksudnya digunakan dalam bentuk verbal sentence. Jadi yang is, am, are yang sebelumnya itu dalam bentuk nominal sentence. Is, am, are, subject, and noun or adjective is nominal sentence. Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kalau nanti sudah kita masuk ke penggunaan do, does, atau did, itu sudah masuk ke dalam bentuk verbal sentence. Kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi do, does, did, subject, verb, object, or adverb, and question mark. And now let's go to the example. Okay, in the simple present or present tense, in the positive form, the student live in a dormitory. Okay, the students live in dormitory. Okay, the students live in dormitory. This is positive sentence. And remember, our subject, okay, our topic is today yes/no question. Okay, what is the auxiliary verb of the students? We use do. So that means in yes/no question, we make in negative, not negative, but question sentence is do the students live in dormitory? Okay. Apakah siswa tinggal di asrama? Jawabnya yes, they do, or no, they don't. So, why we use the subject they? Because kata ganti students di sini, kata ganti students di sini yang cocok dengan subjek adalah they. Bukan I, bukan you, bukan we. Jadi jawabannya adalah yes, they do, jika dalam bentuk positif.
Dan jika dalam bentuk negatif, tambahkan saja atau ganti saja yes menjadi no. No, they don't. Itu dalam bentuk present tense atau simple present. So don't confuse. Jadi jangan bingung penggunaan do dan does. Nanti kalau di does ini subjeknya hanya 3. He, see, it. Oke, he, see, it. Misalnya, does Mr. Amir teach in SMK Teruna? Jawabnya apa? Yes, he does. Atau misalnya diganti lagi, does Mr. Amir teach in kindergarten? No, he doesn't. Itu nanti dalam bentuk penggunaan does. Ingat, kalau subjeknya he, she, it, atau kata benda tunggal, hewan atau tumbuhan, gunakan does. Tetapi kalau nanti penggunaan untuk kata gantinya banyak, the students misalnya jangan lagi gunakan does, tapi gunakan do. Karena nanti ini dalam bentuk jawaban, students ini diganti menjadi they. Selanjutnya, past tense. Dodi played football yesterday. Jadi Dodi played ini adalah dalam bentuk kedua. Jadi bentuk kedua dari do atau does itu adalah did. Dan di mana nanti penggunaan kata did itu di awal kalimat yang menunjukkan itu kejadiannya telah lalu. Dan ini ada salah penulisan, played-nya seharusnya tidak dalam bentuk verb 2, tetapi kembali dalam bentuk verb 1 karena did-nya sudah ada. Nanti ini tolong diperbaiki. Nanti ini bukan played tapi play saja. Maaf ya, nanti bisa diperbaiki. Jadi, did Dodi play football yesterday? Jika dia bermain, maka jawabannya positif. Maka jawablah dengan yes. Kata ganti Dodi siapa? He. Jadi yes, he did. Jika jawabnya dia tidak bermain, ganti saja dari yes menjadi no. No, he didn't. Atau no, he did not. Itu adalah dalam bentuk penggunaan verbal sentence. Ingat, do, does, did itu digunakan dalam bentuk verbal sentence. Sedangkan dalam bentuk is, am, are itu adalah digunakan dalam bentuk nominal sentence. Ingat, pelajaran waktu di kelas 1 kita belajar yang namanya nominal dan verbal. Nominal itu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja penuh, sedangkan verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja penuh. Oke, kita lanjut. Oke, nah di activity 9 ini ada Bapak kasihkan tugas. Nanti anak-anak kami bisa menjawabnya di dalam bentuk kolom komentar. Nanti dalam bentuk kolom komentarnya kamu tinggal jawabkan saja. Do you have any hobbies? Jika kamu punya sebuah hobbies, jawablah dengan yes. Jika tidak, jawablah dengan no. Bapak kasih contoh dengan nomor 1. Do you have any hobbies? Yes, I do. Kalau kamu punya hobi. Tapi kalau kamu tidak punya sama sekali, jawablah dengan no, I don't. Jadi untuk nomor 2, number 7 nanti number 7, silakan jawab di kolom komentar. Kita lanjut dalam bentuk topik yang kedua, informative questions. Oke, kalau informative questions itu pada umumnya disebut dengan long answer karena jawabnya tidak menggunakan yes atau no, tapi menggunakan jawaban yang sesuai dengan isi atau konteks sesuatu tertentu. Misalnya, pada umumnya ini disebutkan dalam bentuk WH question, yang mana nanti dalam pembentukannya question what, auxiliary verb, subject, dan verb. Example, who. Kata ganti who ini adalah digunakan untuk menanyakan sebuah subjek dan apa kegiatan yang dilakukan. Misalnya, who teach in your class? Ingat, jawabnya tidak lagi yes atau no, tapi gunakanlah jawaban untuk menjawab siapa who. Dan who itu biasanya diganti dengan misalnya nama atau orangnya atau kata ganti dari subjeknya.
Contohnya, okay, who is the man in the green hat? Okay, next, yang kedua adalah what. What is used to question to ask about things or activities. Maksudnya di sini kata tanya what digunakan untuk menanyakan sesuatu ataupun aktivitas. Oke, ingat kata what di sini digunakan hanya untuk menanyakan sesuatu. Perhatikan tulisannya, menanyakan sesuatu, things, atau menanyakan aktivitas, kegiatan. Example, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Nanti misalnya bisa kamu jawab dengan I'm teaching, I'm studying, I'm writing, I'm reading. Berarti ini sudah menanyakan aktivitas. Jadi nanti tinggal kamu jawab sesuai dengan apa kegiatan yang kamu lakukan. Oke, contoh yang kedua, what are you reading? Kalau biasanya yang reading yang dibaca itu kita apa? Buku, books, textbooks, magazines, novel, poetry, verse, and etc. It's up to you. What are you reading? Okay, on the types of what question, bentuk lain dari bentuk kata tanya what. Okay, what kind of, what type of, yang artinya nanti adalah jenis apa, bentuk apa. Okay, dan ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang lebih spesifik. Menanyakan yang sesuatu lebih spesifik atau lebih karakteristik. Example, what kind of food do you like? Misalnya kalau kamu suka yang pedas, I like spicy food. Atau kamu suka makanan yang berasa lebih salty, I like salty food. Misalnya kamu yang suka yang manis, I like sweety food. Okay, and then what time? What time ini bentuk spesifik. Ingat, what kind, type of itu menanyakan lebih spesifik. Sedangkan what time itu juga menanyakan waktu yang lebih spesifik. Itu dibedakan dengan when. Kalau when itu menanyakan untuk waktu yang lebih umum. Misalnya in the morning, in the afternoon, and evening. Kalau what time kita langsung ke waktunya. Kita sebutkan waktunya. What time do you get up? I wake up at 5 o'clock. Okay. Example, what time is it? Jam berapa ini? Check your watch. It's a quarter to 12. Okay, it's a quarter to 12. Kalau kau sudah menyebutkan jamnya, waktunya, numbernya, berarti itu sudah menanyakan the specific time. Next, number 3, what like? What like is it used to ask about characteristic of something or somebody? Cara what like ini digunakan untuk menanyakan ciri-ciri sesuatu atau seseorang. Misalnya, what the kinds of, okay, example, what was the weather like? Okay, okay. Next question, what is where? Where is mean you find out somewhere. Where maksudnya di sini adalah di mana, yang di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Example, where do you live? I live in Parang Silimpuan, I live in Panyabungan, I live in Medan, I live in Gunung Tua. It's you just answer according to you, where do you live? And remember, where digunakan untuk menanyakan tempat. Next, when. Perhatikan, when ini menanyakan waktu secara umum, ataupun secara spesifik. Tapi kalau sudah lebih menanyakan lebih spesifik, biasanya kita gunakan what time.
Dan ini adalah when, digunakan secara menanyakan waktu secara umum. When does the train leave? And you can answer in the morning, at noon, in the afternoon, or evening. It means the time is general. Okay? And number 5 is why. Why is used to ask about reasons. Why digunakan untuk menanyakan alasan. Oke, menanyakan alasan. Example, why are you late? Ini adalah pertanyaan umum ditanyakan kepada siswa yang terlambat masuk kelas atau sekolah. Okay, I left my bus. Okay, I wake up too late. Itu biasanya jawaban siswa. Remember why used to ask about reason. Why, mengapa atau kenapa digunakan untuk menanyakan alasan. Next, which it is used to ask about things, especially choices with a small number of possible number. Which digunakan untuk menanyakan sesuatu yang lebih spesifiknya gunakan untuk pemilihan. Example, which book do you like? Okay, you can answer, I like the green one, I like the red one, I like the good one, I like the black one. And then next question is how. Okay, how itu bisa diartikan bagaimana. Dan biasanya digunakan untuk to ask about way, cara menggunakan sesuatu. Example, how will she get here? Oke, bagaimana dia bisa sampai kemari? And you can answer, she will get here by bus. She will get here by car or by motorbike, or it's up to you. Okay, how is combined with many words to ask about the specific characteristic. Example, okay, how much? Untuk menanyakan harga. Okay, how often? Untuk menanyakan frekuensi. Okay, itu adalah beberapa dari bentuk question word atau informative question. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan begitu selanjutnya Bapak akan menampilkan beberapa pertanyaan yang untuk kamu jawab. Dan jawabnya juga silahkan isi di kolom komentar. Ini bisa nanti di pause ketika ingin menjawabnya. Silahkan, ini ada dia. Di sini yang cocok apa? Gunakanlah informatif atau question word yang kita pelajari tadi. Dan silahkan kirim di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan juga silahkan tanyakan di kolom komentar. Jadi cukup sekian 2 topik yang kita bahas, yaitu yang pertama yes no question dan informative question. Jadi cukup Bapak sudahi. Thank you for your watching and your attention. Please give your answer. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.